Halo, Assalamualaikum. Hari ini perjalanan kami dimulai dari Bogor menuju Pelabuhan Ratu, salah satu destinasi wisata yang paling terkenal di Sukabumi. Kami memilih melewati jalan tol Bocimi agar waktu tempuhnya menjadi lebih singkat. And make the leap, a promise I will always keep. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime. Setelah keluar dari tol, perjalanan kami lanjutkan melalui jalur Cibadak. Kawasan ini merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat di Kabupaten Sukabumi, dengan deretan pertokoan, pasar, dan kuliner. The world is rushing past my face in this amazing magic place. I'm running in a Kita lanjutkan perjalanannya menuju Pelabuhan Ratu bersama sang sutradara kita, Kakak Anin. challenge I will Cepet pergi. Sang driver kita. Ini adalah PLTA Ubruk, salah satu PLTA tertua yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1923. Suasana perjalanan mulai berubah. Jalanan perlahan meninggalkan keramaian kota dan berganti menjadi pemandangan perbukitan yang menyenangkan mata. Geli. I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting. Semakin mendekati Pelabuhan Ratu, jalan mulai berkelok mengikuti kontur perbukitan. Suasana pun terasa sejuk karena jalanan dipenuhi dengan pepohonan yang rindang. Selamat datang di Ciletuh Pelabuhan Ratu. I'm standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge. Akhirnya kita sampai juga di Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu merupakan salah satu rute favorit para pecinta road trip, karena setiap kilometernya menyajikan pemandangan yang sayang untuk dilewatkan. Dan ini adalah alun-alun Pelabuhan Ratu yang ditandai dengan adanya pendopo dan masjid agung. Heart is beating like a drum for all the things that are to come. Pelabuhan, pasar ikan. Dan banyak banget angkot, guys. Di sini banyak banget angkot. Setelah menikmati panorama alam, kini hamparan biru Samudra Hindia mulai terlihat. Sayangnya masih terlihat sampah berserakan. Yuk sama-sama kita jaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ini adalah Hotel Pondok Dewata. Hotel ini cukup terkenal karena mengusung konsep unik menyerupai suasana di Bali. Dan lokasinya sangat strategis tepat di tepi pantai. Namun saat ini kondisinya sudah tidak terawat. Ini adalah deretan wisata kuliner di sekitar Pelabuhan Ratu. Dan salah satu tempat makan yang kami kunjungi adalah nasi tempong Santorini.
Di bagian belakangnya ada area makan yang langsung menghadap ke laut. Jadi anak-anak bisa sekalian main pasir di pantai. Dan kita sudah sampai di area Pantai Pelabuhan Ratu. Tapi kita akan melanjutkan perjalanannya menuju penginapan di sekitar Pantai Cimaja. Jarak dari Pantai Pelabuhan Ratu menuju Pantai Cimaja sekitar 8 km atau 10-15 menit menggunakan kendaraan. Pantai Cimaja ini biasanya dikunjungi oleh wisatawan asing yang ingin berselancar. Pantai ini terkenal seperti Balinya Sukabumi, karena pantai ini memiliki gulungan ombak ke kanan setinggi 2-4 meter. Dan inilah lokasi pantai surfing Cimaja untuk para peselancar yang ingin berselancar. Akhirnya kami sampai juga di tempat penginapan, yaitu Cimaja Square. Setelah masuk ke area ruang resepsionis, kita akan disuguhkan dengan berbagai macam permainan. Yang unik dari penginapan ini adalah kita harus melewati beberapa rumah penduduk terlebih dahulu. Lalu kita akan disuguhi dengan hamparan sawah yang begitu indah. Dan kita sudah memasuki area penginapannya. Di sini juga disediakan fasilitas seperti skatepark. Skatepark ini bisa digunakan oleh siapa saja ya. Penginapan ini berkonsep bungalau, dan satu bungalaunya terdiri dari 2 kamar. Ini adalah tempat kami menginap, 1 kamar di bawah dan 1 kamar lagi di atas. Kamar bagian bawah difasilitasi dengan AC dan 1 kamar mandi di dalam. Dan di sini ada pintu yang terhubung dengan ruangan yang di samping, yaitu area dapur dan kamar mandi bawah. Di area dapur ini, kita sudah dilengkapi dengan air mineral, teko pemanas listrik, piring, gelas, dan juga sendok. Kita masuk ke ruangan atas, yaitu kamar yang terdiri dari 4 kasur. Sore harinya, kami mengajak anak-anak menyusuri sawah menuju Pantai Cimaja.
kurang lebih 360 meter dari penginapan menuju Pantai Cimaja. Dari kejauhan, kita sudah bisa melihat biru air laut. Ini dia Pantai Cimaja dengan ciri khas bebatuan di pinggirannya. Alhamdulillah, kita udah sampai di pinggiran laut ya. Masya Allah, bagus banget pemandangannya. Karena cuaca mendung dan sudah mulai turun rintik hujan, maka kami memutuskan untuk kembali ke penginapan. Beginilah suasana malam harinya. Begitu hening, tenang, dan kami hanya ditemani dengan suara jangkrik, kodok, dan desiran ombak. Transfer kemana itunya? Langsung ke ini aja ya. Galeri. Semuanya aja. Kalau internet tinggal hapus. Ini ya. Alhamdulillah, anak-anak menikmati suasana di penginapan ini, jauh dari keramaian. Suasana pagi pun mulai menghampiri, ditemani dengan kicauan burung-burung. Sambil menunggu waktu check out, kami menyempatkan untuk mampir ke Pantai Karanghawu. Beginilah kondisi pantai hari ini. Kita langsung disambut deburan ombak Samudra Hindia yang sangat kuat. Pantai ini memiliki hamparan pasir berpadu dengan batu-batu karang besar. Karang hawu sendiri berasal dari bentuk karang yang menyerupai hawu atau tungku untuk memasak khas Sunda. Banyak pengunjung yang datang untuk berfoto, berenang, atau sekedar duduk santai sambil menikmati panorama pantai. Tapi perlu diingat ya, agar tetap waspada ketika bermain air laut. Jangan berenang terlalu jauh ke tengah laut, karena ombak di sini cukup besar ya. Oh iya, jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan pantai ya, agar keindahannya tetap dapat dinikmati oleh semua orang. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.